Sementara kontak senjata. Di mana arah di mana? Arah di mana? Arah di sebelah mana? Di mana atas? Haleluya. Ada, tunggu pindah, ada pindah. KKB Papua jadi ayam sayur di tangan prajurit TNI, markasnya dibombardir hingga lari terbirit-birit. Belakangan ini perjuangan TNI Polri memerangi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua semakin memperlihatkan hasil yang signifikan. Satu persatu, orang kuat di lingkungan KKB berhasil ditumpas, bahkan markasnya pun diduduki oleh prajurit TNI Polri. Kisah tentang keberanian TNI Polri menduduki markas KKB kini viral di media sosial. Kehebatannya dalam menaklukkan KKB pun kini diacungi jempol. Netizen pun tak henti-hentinya mengirimkan doa bagi TNI Polri, sebab tugasnya teramat berat kala berada di medan laga. Sebagaimana diketahui baru-baru ini, TNI Polri berhasil melumpuhkan Lesmin Walker, salah satu sosok andalan KKB di Tanjaya, Papua. Tanya itu, markas yang ditempati Lesmin Walker, baik di Walumi maupun di Tagaloa pun diambil alih oleh pasukan TNI Polri. Pada momen itulah, sejumlah dokumen KKB yang ada di tangan Lesmin Walker dirampas TNI Polri. Insiden ini terjadi setelah sebelumnya TNI Polri mengeksekusi Alito Kogoya saat yang bersangkutan sedang memata-matai aktivitas pos TNI. Insiden ini terjadi setelah TNI mengirimkan Tony Tabuni dan juga teman-temannya ke Lembaka. Alito Kogoya merupakan komandan operasi yang dipercayakan Panglima KKB Egyanus Kogoya untuk menyerang TNI Polri, sedangkan Lesmin Walker komandan operasi yang dipercaya Panglima Lekagak Telenggen untuk menunaikan tugas yang sama, yakni menumpas TNI Polri dari tanah Papua. Sementara saat ini, sebuah video viral memperlihatkan detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan komplotan KKB di sebuah jalur tikus. Pertemuan tak terduga itu nyaris menjadi ajang baku tembak yang paling mengerikan di Papua. Sebab kedua belah pihak sama-sama menenteng senjata api dan dalam posisi berhadapan-hadapan. Sedangkan Lesmin Walker, komandan operasi yang dipercayakan Panglima Lekagak Telenggen untuk menunaikan tugas yang sama, yakni menumpas TNI dari tanah Papua. Sementara dari sebuah video viral, selain karena kehebatan aparat yang dibanggakan NKRI, tetapi juga atas campur tangan Sang Ilahi, kisah ini pun amat menyentuh, sehingga seketika menjadi viral dan juga jagat maya. Di mana pada saat itu kedua belah pihak sama-sama menenteng senjata api dan dalam posisi berhadapan-hadapan, namun keberuntungan lebih memihak kepada TNI Polri. Bahwa sebelum berpapasan dengan para pengacau bersenjata itu, aparat TNI telah bergerak ke hatinya untuk mencari air wudhu guna menunaikan sholat maghrib di hutan. Maklum, saat itu hari hampir gelap dan telah tiba waktunya bagi umat muslim untuk menunaikan sholat maghrib. Ketika para prajurit TNI beralih jalan menuju sungai untuk mengambil air wudhu, tak lama berselang datanglah pasukan KKB yang juga melewati rute yang sama. Komplotan KKB itu pun bukan sejalan dengan prajurit TNI yang sedang menuju sungai untuk mengambil wudhu, tapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu alur belokan yang dilalui prajurit TNI menuju sungai. Saat itu tak satu pun anggota KKB yang mendeteksi kehadiran prajurit TNI yang sedang melewati jalan tikus itu. Jejak TNI itu praktis tak diketahui sama sekali, sementara sebelumnya sejumlah pemuda yang menemani prajurit TNI melewati jalan tikus itu sempat mewanti-wanti tentang kemungkinan komplotan KKB melewati jalan itu. Kala itu prajurit TNI yang telah berbelok jalan menuju sungai juga tak tahu jika KKB melewati alur yang sama. Tetapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu belokan yang sudah diambil prajurit TNI melalui sungai. Bila sebelumnya prajurit TNI lebih dulu melewati jalan itu, kini komplotan KKB yang justru berada di depan prajurit TNI semuanya baru terungkap setelah prajurit TNI menunaikan ibadah sholat maghrib di tengah hutan. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju pos keamanan yang dituju. Lantaran hari semakin gelap, ritme langkah kaki para prajurit pun kian dipercepat. Meski demikian, semua tetap waspada atas berbagai kemungkinan yang tak diharapkan. Dan benar saja, belum terlalu lama meninggalkan tempat sholat maghrib, tiba-tiba terdengar sayup-sayup sebuah kidung memecah kesunyian malam di hutan Papua. Manakala langkah kaki semakin dekat dengan sumber suara, semakin jelas pula terlihat beberapa orang yang sedang bernyanyi di tempat itu. Bahkan terlihat beberapa senjata api yang diletakkan di samping mereka. Terlihat pula senjata tajam berupa parang, kapak, serta busur dan anak panah. Ketika itu KKB sedang beristirahat dan anggota KKB lainnya membakar onggokan kayu nyala api itu yang membuat suasana kesekitarnya menjadi terang benderang.
Momen itulah yang digunakan prajurit TNI untuk memegang senjata dan mana yang tidak sama sekali. Saat situasi sedang tegang, tiba-tiba secara tidak sengaja salah satu di antara prajurit TNI menginjak kayu kering sehingga mengeluarkan bunyi cukup keras. Bahkan terlihat beberapa senjata api yang diletakkan di samping mereka, terlihat pula senjata tajam berupa parang. Lantaran tindakan itu tegas dan terukur, sehingga 2 personil KKB pun dipastikan jatuh tersungkur ke pangkuan Ibu Pertiwi. Melihat rekannya terkena tembakan, KKB pun makin beringas. Mereka menyiram peluru ke semua sisi dengan harapan bisa mengenai prajurit, tapi semuanya sia-sia. Setelah kontak tembak sekitar 15 menit lamanya, anggota KKB pun meninggalkan medan pertempuran sambil membawa 2 jenazah rekannya. Sedangkan di pihak TNI, jangankan terkena tembakan, terluka akibat tembakan pun tidak sama sekali. Hanya saja seorang pemuda yang memandu jalan sedikit terluka lantaran terkena rekoset peluru. Melihat fakta tersebut, pemuda itu pun langsung diberi pertolongan emergensi dan setelah tiba di tujuan, pemuda itu langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan medis. Andai kata prajurit TNI tak menunaikan sholat maghrib di tengah hutan, maka mungkin saja ceritanya menjadi lain. Prajurit TNI bisa saja diserang dari arah belakang karena posisi KKB memang sedang dalam rute perjalanan yang melewati dan sama dengan yang dilewati jalan tikus tersebut. Bila sebelumnya prajurit TNI lebih dulu melewati jalan itu, kini komplotan KKB yang justru berada di depan prajurit TNI semuanya baru terungkap setelah prajurit TNI menunaikan ibadah sholat maghrib di tengah hutan. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju pos keamanan yang dituju. Lantaran hari semakin gelap, ritme langkah kaki para prajurit pun kian dipercepat. Meski demikian, semua tetap waspada atas berbagai kemungkinan yang tak diharapkan. Dan benar saja, belum terlalu lama meninggalkan tempat sholat maghrib, tiba-tiba terdengar sayup-sayup sebuah kidung memecah kesunyian malam di hutan Papua. Manakala langkah kaki semakin dekat dengan sumber suara, semakin jelas pula terlihat beberapa orang yang sedang bernyanyi di tempat itu. Bahkan terlihat beberapa senjata api yang diletakkan di samping mereka. Terlihat pula senjata tajam berupa parang, kapak, serta busur dan anak panah. Ketika itu KKB sedang beristirahat dan anggota KKB lainnya membakar onggokan kayu nyala api itu yang membuat suasana di sekitar menjadi terang benderang. Momen itulah yang digunakan prajurit TNI untuk memegang senjata dan mana yang tidak sama sekali. Saat situasi sedang tegang, tiba-tiba secara tidak sengaja salah satu di antara prajurit TNI menginjak kayu kering sehingga mengeluarkan bunyi cukup keras. Bahkan terlihat beberapa senjata api yang diletakkan di samping mereka, terlihat pula senjata tajam berupa parang menjadi viral dan juga jagat maya. Di mana pada saat itu kedua belah pihak sama-sama menenteng senjata api dan dalam posisi berhadapan-hadapan, namun keberuntungan lebih memihak kepada TNI Polri. Bahwa sebelum berpapasan dengan para pengacau bersenjata itu, aparat TNI telah bergerak ke hatinya untuk mencari air wudhu guna menunaikan sholat maghrib di hutan. Maklum, saat itu hari hampir gelap dan telah tiba waktunya bagi umat muslim untuk menunaikan sholat maghrib. Ketika para prajurit TNI beralih jalan menuju sungai untuk mengambil air wudhu, tak lama berselang datanglah pasukan KKB yang juga melewati rute yang sama. Komplotan KKB itu pun bukan sejalan dengan prajurit TNI yang sedang menuju sungai untuk mengambil wudhu, tapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu alur belokan yang dilalui prajurit TNI menuju sungai. Saat itu tak satu pun anggota KKB yang mendeteksi kehadiran prajurit TNI yang sedang melewati jalan tikus itu. Jejak TNI itu praktis tak diketahui sama sekali, sementara sebelumnya sejumlah pemuda yang menemani prajurit TNI melewati jalan tikus itu sempat mewanti-wanti tentang kemungkinan komplotan KKB melewati jalan itu. Kala itu prajurit TNI yang telah berbelok jalan menuju sungai juga tak tahu jika KKB melewati alur yang sama. Tetapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu belokan yang sudah diambil prajurit TNI melalui sungai.